Pemirsa Wahda TV rahimani rahimakumullah jami'an. Sekali lagi, ini adalah merupakan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Olehnya itu, wujudkan kesyukuran Anda dan kita semuanya dengan memaksimalkan kesempatan dan waktu yang ada. Karena bisa jadi ini adalah merupakan kesempatan yang terakhir bagi kita. Sehingga kita berharap semoga kesempatan ini adalah betul-betul yang akan merubah kehidupan duniawi dan ukhrawi kita menjadi lebih baik. Olehnya itu, di kesempatan berbahagia ini izinkan kami untuk sedikit mengisi ruang waktu Anda yang insya Allah kesempatan ini kita akan bacakan motivasi-motivasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dorongan-dorongan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan keberkahan dari bulan yang penuh berkah ini. Pemirsa sekalian Wahda TV dimanapun Anda berada, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di suatu hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "U'tiyat ummati khamsa khisalin." Umatku diberikan keistimewaan 5 hal. Lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha. Yang mana keistimewaan yang 5 ini tidaklah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelumnya. Perhatikan ya para pemirsa sekalian, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengistimewakannya dengan nikmat-nikmat yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan bahwasanya khamsu khisalin fi Ramadan. Nabi menyebutkan keistimewaan ini adalah keistimewaan yang kaitannya di bulan Ramadan, yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Yang pertama, khulufu famis saimi atyabu 'inda Allah min rihil misk. Bau mulutnya orang-orang yang berpuasa lebih wangi dari minyak kasturi. Baunya mulut orang-orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi dari minyak kasturi. Ini yang pertama. Yang kedua, para pemirsa sekalian, tastaghfirullahumul malaikah hatta yuftiru. Malaikat senantiasa memohon ampun untuk mereka orang-orang yang berpuasa hingga mereka berbuka. Kemudian yang ketiga, wa yuzayyinullahu kulla yawmin jannatahu. Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini senantiasa pada setiap harinya menghiasi surganya wa yaqul hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yushiku ibadis salihun, hampir-hampir hamba-hambaku yang saleh, ayulqu anhumul ma'unata wal adha wa yasir ilaik, dihilangkan dari mereka kepenatan duniawi, kesulitan duniawi, lalu kemudian mereka akan menuju kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada surganya. Kemudian yang keempat, para pemirsa sekalian Wahda TV rahimani rahimakumullah jami'an, wa tusaffadu mardatus syayatin. Para setan-setan pengganggu itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yukhlisuna ila ma kanu yukhlisuna ilaihi fi ghairihi, sehingga mereka tidak bisa bebas mengganggu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dan bertaqarrub kepadanya sebagaimana yang mereka bebas untuk melakukannya di selain bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, para pemirsa sekalian, wa yughfaru lahum fi akhir lailatin. Mereka akan mendapatkan karunia ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di akhir malam dari bulan suci Ramadan. Gila ya Rasulullah. Lalu kemudian
Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ditanya, "Wahai Rasulullah, ahya Lailatul Qadar, apakah dia adalah malam Lailatul Qadar?" Qala la. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak. Walakinnal 'amila innama yuwaffa ajruhu idza qada 'amalahu. Tetapi orang yang beramal itu disempurnakan pahalanya ketika dia telah menyelesaikan amalannya. Para pendengar sekalian rahimakumullah jami'an, ya walaupun hadis ini menurut para ulama hadis dia adalah hadis yang lemah, tetapi dia dikuatkan dengan ya beberapa syawahid atau syahid yang menjadikan hadis ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk beramal, khususnya bulan suci Ramadan. Maka izinkan kami ya, untuk sedikit membahas dan mengangkat keutamaan di bulan suci Ramadan ini yang mana merupakan keistimewaan 5 hal yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya umat yang mulia ini. Tentunya betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai umat Islam. Di antaranya sebagaimana yang sedang kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummatin. Ya, kalian adalah sebaik-baik umat ukhrijat lin-nas yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di tengah-tengah manusia. Ya, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Beramal ma'ruf, bernahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa sekalian, ya, Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi nikmat tersebut. Bumi Allah Subhanahu wa Ramadan, kemudian ada 5 hal yang kita bisa dapatkan. Yang pertama, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khulufu famis shaim ta'ala atyabu 'inda Allah. Pemirsa wahai orang yang berpuasa jami'an, itu lebih wangi bagi sekali lagi tidak merupakan daripada minyak kasturi. Kan karunia dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, yang merupakan efek dari ibadah tersebut. Olehnya itu wujudkan banyak kurang Anda dan kita semuanya dengan memaksimalkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru sesuatu yang menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak hal di antaranya sebagaimana dalam hadis tentang kesempatan dan waktu yang ada, maka bisa jadi ini adalah merupakan kesempatan terakhir bagi kita, sehingga syuhada kita berharap semoga kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ya mereka bercucuran darah. Kesempatan ini adalah betul-betul yang akan merubah kehidupan duniawi dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabitan dan ukhrawi kita menjadi lebih baik. Olehnya itu di kesempatan berbahagia ini izinkan kami untuk sedikit tubuh yang mengisi yang terkena tumbakan ya, tombak lalu kemudian bercucuran darah, ruang waktu Anda yang insya Allah ya, kesempatan ini kita akan bacakan motivasi-motivasi tidak disukai menjijikkan, tetapi ya akan pasti dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dorongan-dorongan dari Nabi darahnya, ya darahnya akan mengeluarkan wangi ya Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita menjadi sesuatu yang sangat hamba-hamba Allah ya, dihirup dan juga ya didapatkan baunya. Hal ini tentunya Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang mendapat darah tersebut ya menetes karena ibadah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga dalam contoh yang lain sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Ya, ada hadits qudsi yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yubahi bihimul malaika. Berbangga Allah Subhanahu wa taala dengan mereka, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji di padang mahsyar, di padang Arafah, lalu kemudian ia mengatakan kepada para malaikat, ya inilah hamba-hambaku, ya atau sya'atan ya ghubran, ya dalam keadaan kusut dan berdebu. Tentunya pemandangan yang tidak enak dipandang, lalu pemandangan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, ya bahwasanya manusia tampil dengan ya kondisi yang indah, yang
rapi dan lain sebagainya. Tetapi ya mereka para jemaah haji yang ada di padang Arafah dalam keadaan lusuh, ya kemudian juga berdebu, tapi ini adalah justru dicintai dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia adalah hadir dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga dengan ibadah puasa, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika bau mulut kita ya keluar ya dari mulut kita, ya, lalu kemudian mengeluarkan aroma yang tidak sedap, tetapi justru ia adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia adalah lebih wangi bagi Allah dari minyak kasturi, ya, parfum yang sangat wangi. Kenapa? Ini adalah disebabkan karena taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu hendaklah kita berbangga, ya, bergembira, bersyukur dengan ibadah yang mulia ini. Karena inilah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu dalam hadis yang lain, ya, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Ya, kullu 'amali ibni adam lahu. Ya, wal hasanatu bi asyri amsalha. Setiap amalan ya Bani Adam adalah untuknya. Ya, kecuali saum, kecuali puasa. Ya, wa ana ajzi bihi. Ya, setiap amalan ya, anak Adam itu untuknya. Satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 ya kebaikan, kecuali puasa. Ya, fa innahu li, sesungguhnya itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku akan yang membalasnya. Maka tentunya ya suatu hal yang sangat wajar ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan bau mulutnya orang yang berpuasa adalah sesuatu yang lebih wangi bagi Allah Subhanahu wa taala dari minyak kasturi. Kemudian para pemirsa sekalian rahimakumullah jami'an, keutamaan yang kedua yang merupakan keistimewaan untuk umat ini adalah tastaghfirullahul malaikah. Malaikat akan senantiasa memohon ampun bagi mereka hamba-hamba Allah yang berpuasa. Tentunya kita orang beriman mengimani seyakin-yakinnya bahwa di antara makhluk Allah ya ada yang namanya malaikat, yang mereka itu tercipta dari cahaya. Mereka ya yaf'aluna ma yu'marun, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, adalah ya makhluk Allah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah, yang tidak bermaksiat kepada Allah, dan mereka senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka melaksanakan kebaikan, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai kebaikan dan juga ya membenci keburukan. Nah, ketika mereka ya mencintai kebaikan, dan di antara kebaikan adalah ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya mereka para malaikat Allah Subhanahu wa taala senantiasa memohonkan ampun orang-orang yang berpuasa sampai mereka berbuka. Siapakah kita yang tidak ingin mendapatkan ya permohonan ampun dari hamba-hamba Allah yang mulia sebagaimana mereka para malaikat Allah Subhanahu wa taala? Tidak kita bergembira para pemirsa sekalian Wahda TV rahimakumullah jami'an, ada makhluk Allah yang lain yang mereka itu senantiasa memohonkan ampun untuk kita. Di saat kita meyakini dan juga menyadari kullu bani Adam khata'un, setiap manusia itu mudah terjatuh kepada kesalahan. Ya. Kita adalah hamba Allah yang dhaif, banyak salah dan khilaf, ya, senantiasa mudah bagi kita untuk terjatuh kepada dosa dan kesalahan. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keistimewaan kita bahwasanya di bulan suci ini para malaikat senantiasa memohonkan ampunan untuk kita sebagai orang-orang yang berpuasa ya, di bulan yang mulia ini, maka kita bergembira dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dorongan dan motivasi yang luar biasa agar kita ya, berpuasa dengan iman dan ihtisaban, dengan penuh iman dan pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian Wahda TV rahimakumullah jami'an,
keistimewaan yang ketiga, yuzayyinullahu kulla yawmin jannatahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghiasi surganya pada setiap hari di bulan suci Ramadan ini, dan bahkan mengatakan kepada surga bahwasanya hampir-hampir hamba-hambaku akan dihilangkan dari mereka kepenatan dunia dan mereka akan menuju kepadamu. Ini tentunya sebagai motivasi bagi kita bahwa betapa besar amalan ibadah yang dilaksanakan oleh orang-orang yang berpuasa, sehingga mereka telah dikabarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka hamba-hamba Allah yang saleh. Siapa mereka? Adalah mereka yang berpuasa. Yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Mereka ketika meninggalkan dunia yang fana ini, maka mereka telah dipersiapkan baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, yang marilah kita di bulan yang mulia ini tidak hanya melewatinya dengan rutinitas saja, bahwasanya ini bulan Ramadan dan kita memang biasanya dan seperti kebanyakan kaum muslimin berpuasa dengan puasa seadanya. Maka tentunya inilah sesuatu yang perlu kita rubah. Kita rubah bahwa karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di bulan yang mulia ini adalah suatu hal yang luar biasa. Kita masih berada di dunia ini, telah disampaikan kepada surga bahwa hampir kita akan meninggalkan dunia suci Ramadan, meninggalkan dunia yang fana ini, lalu kemudian kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang Allah janjikan kita selama kita berada di dunia ini. Tidakkah kita termotivasi para pemirsa sekalian ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan hal ini kepada surganya bahwa kita akan dipertemukan kelak nanti akhiratnya. Kemudian yang keempat, wa tusaffadu maradatus syayatin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sering kita dengarkan dari para asatidzah, para ustaz dan juga para ulama tentang motivasi-motivasi mereka dengan datangnya bulan suci Ramadan, bahwa di antaranya tusaffadu lahum maradatus syayatin, setan-setan pengganggu akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak bisa bebas lagi untuk mengganggu dan menghalang-halangi kita untuk melaksanakan ibadah, ketaatan, amal saleh, kebaikan di bulan yang mulia ini, sebagaimana yang mereka lakukan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Tentunya ini adalah satu hal yang mujarab, sesuatu yang bisa kita rasakan. Tidakkah kita merasakan, para pemirsa sekalian, keinginan yang kuat untuk kita melaksanakan kebaikan, keringanan hati untuk melaksanakan ketaatan dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kesabaran yang luar biasa yang bisa kita lakukan ketika di bulan suci Ramadan ini, dan hal itu sangat sulit untuk kita dapatkan di selain bulan suci Ramadan. Ini tentunya adalah pengkondisian dari Allah Subhanahu wa taala, dan jelas adalah merupakan karunia yang luar biasa yang harus kita syukuri dan kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk meraup sebanyak mungkin dan mendulang sebesar mungkin pahala, kebaikan, keberkahan di bulan yang mulia ini. Para pemirsa sekalian rahimakumullah jami'an, sekali lagi la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kita bersyukur atas karunia ini, maka pasti Allah akan tambahkan karunia yang lain yang mungkin kita tidak bisa dapatkan kecuali dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, meskipun di tengah pandemi yang wabah yang kita hadapi bersama secara khusus dan secara global dihadapi oleh umat manusia saat ini, janganlah melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid-masjid mungkin kita tidak bisa melaksanakan ibadah di dalamnya sebagaimana pada bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Salat berjamaah hanya bisa kita rasakan
ketika kita bersama keluarga kita. Tidak sebagaimana pada bulan-bulan sebelumnya, ya semarak Ramadan sangat terasa. Tetapi para pemirsa sekalian, ya kemuliaan dan keutamaan bulan suci Ramadan tidak hanya bisa kita dapatkan dengan hadirnya kita di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah mewabahnya pandemi Covid-19 ini, kesempatan untuk meraup pahala dan kebaikan itu sangat terbuka besar, terbuka lebar untuk kita, dengan pengkondisian dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan hati kita untuk bisa bersabar melaksanakan ketaatan. Ada Al-Quran, ada Qiyamul Lail, ada puasa Ramadan, dari sejak terbenam fajar sampai terbenam matahari, ada memberikan buka puasa, kemudian juga ada kedekatan kita dengan keluarga kita, serta ada ibadah-ibadah yang lainnya yang kita bisa laksanakan, dan dengannya kita bisa mendapatkan kebahagiaan, keberkahan bulan suci Ramadan. Terakhir, 5 keutamaan dan keistimewaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang mulia ini adalah wa yughfar lahum fi akhir lailatin, bahwasanya akan diampuni mereka di akhir malam dari bulan suci Ramadan ini. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayya lailatul qadr ya Rasulullah? Apakah ia hanya khusus bagi lailatul qadr ya Rasulullah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak, tetapi seorang yang beramal itu akan disempurnakan pahalanya, balasannya, kebaikannya ketika dia telah merampungkan amalannya di akhir bulan suci Ramadan ini." Oleh itu, manfaatkan kehadiran bulan yang mulia ini. Sekarang kita sudah masuk pada malam yang ke-7, maka tentunya inilah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Dia akan lambat laun akan meninggalkan, sedikit demi sedikit akan pergi, dan sekali lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam terus memotivasi kita, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang mengharapkan kebaikan, maka sambutlah kebaikan ini. Wa ya baghiyal syarri aqsir, dan orang-orang yang masih tenggelam dengan keburukan, maka hendaklah tahan-tahanlah keinginan Anda untuk melakukan keburukan, dan juga kurangilah, minimalisirlah, dan bahkan hilangkanlah keburukan tersebut dengan datangnya bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan motivasi yang mulia ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi dorongan bagi kita semuanya. Marilah kita saling motivasi, marilah kita saling menguatkan satu sama lainnya, sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min wal mu'min kal bunyan. Mukmin satu dengan mukmin yang lainnya adalah bagikan satu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dan, saling menguatkan satu sama lainnya. Kita, Anda dan semuanya kuatkanlah masing-masing pribadi kita, dan juga kuatkanlah umat Islam, saudara kita, sesama kaum muslimin. Kuatkanlah keluarga kita, istri, anak-anak kita, dan juga saudara kita, ibu bapak kita, dan juga semua keluarga kita, agar bisa bersabar dengan adanya musibah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa bersabar dengan melaksanakan ketaatan di bulan suci Ramadan ini dengan kondisi yang ada, dengan keadaan yang ada. Tentunya kita sangat merasakan, sangatlah bersedih, tidak semarak sebagaimana di bulan-bulan Ramadan pada tahun-tahun yang lalu. Tetapi inilah merupakan kesempatan bagi kita untuk membuktikan bahwa kita adalah hamba-hamba Allah, bukan hanya di masjid, tetapi juga dimanapun berada, kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa mendapatkan kemuliaan dari bulan yang penuh berkah ini. Demikian dulu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.